Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Putra Darmawan dari kelas 11 MIPA 2, nomor urut 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika kelas 11 mengenai gelombang mekanik. Yang pertama harus diketahui yaitu pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau proses perpindahan energi melalui proses getaran tanpa disertai medium perantaranya. Berdasarkan medium yang dilewati, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Contoh, tanpa udara suara tidak dapat dirambatkan. Di pantai bisa dilihat ombak yang merupakan suatu gelombang mekanik yang memerlukan air sebagai mediumnya. Dan yang terakhir, gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang cahaya dan gelombang radio. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya tegak lurus terhadap arah gelombang. Gelombang transversal, satu gelombangnya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan yang amplitudonya tetap dan gelombang stasioner yang amplitudonya berubah. Karakteristik gelombang. Yang pertama, gelombang transversal memiliki puncak dan lembah atau biasa disebut dengan bukit dan lembah dalam satu gelombangnya, yaitu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Yang kedua, gelombang longitudinal. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Besar-besaran gelombang. Satu, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Yang kedua adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah periode spasial dari gelombang periodik, jarak di mana bentuk gelombang berulang. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara satu lembah dan satu bukit. Jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara satu rapatan dan satu renggangan yang saling berdekatan. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik secara sistematis sebagai berikut. F sama dengan N per T. N adalah jumlah gelombang yang terbentuk dan T adalah waktu tempuh gelombang. Yang keempat, periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Secara sistematis, T sama dengan N per T, yang dimana N adalah jumlah gelombang yang terbentuk dibagi waktu tempuh gelombang, atau bisa juga T sama dengan 1 per F. F adalah frekuensi gelombang. Yang kelima, cepat rambat gelombang adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Secara sistematis sebagai berikut. V sama dengan lambda per T. Lambda di sini adalah panjang gelombang dalam satuan meter dibagi dengan T periode gelombang.
atau bisa juga lambda dikali frekuensi. Lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi, jadi panjang gelombang dikali frekuensi. Sifat-sifat gelombang. 1. Pembiasan atau refraksi. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. 2. Difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. 3. Refleksi atau pemantulan. Refleksi adalah perubahan arah gelombang saat bertemu bidang atas dua medium. Sifat-sifat gelombang yang lainnya yaitu yang keempat adalah dispersi. Adalah penguraian warna polikromatil atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Biasa terjadi pada peristiwa pelangi. Yang kelima, interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren atau amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.